Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa batuk-batuk dan apa? Bagaimana pakai kalau sudah tua? Kedinginan? Iya. Iya, Mana hari penghujan? Iya, malam-malam. Iya. Dingin. Iya, iya. Nah, begini lagi pakai. Apa dan apa? Nah, ini masalah Gedung Juang 45 ini. Kenapa Gedung Juang dan apa? Tunggu Pak, saya baca pakai suratnya. Dari saudara Abdullah Hussein Rani. Iya, iya. Begini pertanyaannya. Yang ingin kami tanyakan pada Pak Kiai dan Naba ialah bahwa kami mendapat informasi dari kalangan umat Islam di ujung pandang bahwa panitia Ramadan Gedung Juang 45 ujung pandang mengadakan salat berjamaah tarawih di Gedung Juang 45. Nah, memang itu. Nah, saya lihat. Ya, saya juga dapat giliran di situ untuk sembahyang. Ya, lantas. Begini. Panitia tersebut katanya membagikan kupon kepada peserta jamaah. Iya. Kupon tersebut akan diundi. Barang siapa yang keluar kupon undiannya akan mendapat tiket berangkat ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Bagus itu. Maka berduyun-duyunlah masyarakat Islam menuju tempat tersebut untuk mendapatkan kupon. Oh, itu masalahnya Pak Kiai. Bagaimana nilai ibadahnya? Nilai ibadah salatnya orang tersebut. Minta jawaban Pak Kiai. Ini rupanya Pak Kiai. Ini sekarang bergantung kepada niat dan apa. Iya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Iya. Faman kana hijratuhu lidunya awin ra'ati yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Iya. Artinya kalau orang yang pergi ke Gedung Juang niatnya tetap hanya menjalankan ibadat. Iya. Maka dia akan dapat pahala atas dasar itu. Iya. Tapi kalau orang niatnya ke sana itu sekedar untuk mendapatkan tiket naik haji, ya maka niatnya itu hanya sampai di situ pula. Oh iya. Jadi pahala dari ibadatnya tidak akan diperoleh. Iya. Karena niatnya sudah dicampuri oleh yang di luar daripada perbuatan ibadah. Oh iya. Ini masalah kata hati. Itu dan abah. Iya. Jadi mereka datang karena itu maka salahlah ibadatnya. Arti kata dia tidak akan mendapatkan nilai ibadah yang berpahala. Iya. Tetapi kalau dia datang ke sana bukan karena itu, ya kalau dapat sudah, kalau tidak bukanlah itu yang jadi tujuannya, maka dia akan tetap dapat pahala ibadat yang dilakukannya. Oh iya. Ini bergantung sudah niat dan apa. Iya. Kemudian kalau dia dapat pakai lalu pergi haji. Ya, kalau memang niatnya ke sana, ya itu aja yang dia dapat. Oh, enggak, kalau Anda kata niatnya yang pertama sudah benar. Sekarang dapat kupon. Kuponnya itu dapat haji. Maka itu dan dapat dia kedua keuntungan. Oh iya. Keuntungan yang pertama ialah ibadah sholat tarawihnya ke sana dengan sholat isyanya sudah berpahala. Karena yang dia niatkan bukan soal ada tidak adanya itu tiket. Bagi dia sama saja, ada tidak mempengaruhi jiwanya datang ke sana. Iya. Maka dia sudah dapat pahala. Tahu-tahu dapat tiket lagi. Iya. Itu keuntungan yang kedua bagi dia. Itu namanya dapat durian runtuh. Oh iya. Perut lapar undangan datang. Jadi berarti bagus sekali. Kita belum haji, tiba-tiba bisa kena haji. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya dan abah. Iya. Kalau niatnya datang memang hanya itu, pahala dari ibadahnya tidak ada. Oh. Tiba-tiba dapat kupon, ya sampai di situ aja lah dia dapat. Iya. Oh, itulah saudara Abdullah Hussein Rani
jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, ini lagi Pak Kiai. Ya. Ini masalah muda-mudi ini. Bagaimana dan apa? Nah, ini dari saudara siapa namanya? Warga tahu Malulu apa ini? Tahu Malulu? Iya, Andik Cami, Jalan Andik Cami. Sidrap dari Sidrap ini. Jadi, pertanyaannya, masalah pergaulan muda-mudi sekarang. ya, Sekarang ini ya, dikenal dengan istilah pacaran. ya, Iya. Ini masalah pergaulan muda-mudi Pak Kiai. ya. Ini yang ditanya. Bagaimanakah hukumnya menurut Islam? Ya, ya. Apakah hal itu sudah ada sejak zaman Rasulullah? Ya, ya. Dan bagaimana caranya agar kita dapat menghindari hal-hal demikian? Ya, ya. Oh, bukan zaman Rasulullah. Sedangkan zaman saya saja Pak Kiai tidak ada. Iya. Yang Iya. tidak ada apanya dan apa? Pergaulan muda-mudi yang bebas, pacaran dan sebagainya. Itu yang tidak ada. Iya, apalagi pada zaman Rasulullah. Iya, iya. Tentu tambah jauh. Iya, iya. Jadi zaman sekarang sudah jauh beda dengan zaman Rasulullah. Iya. Nah, jadi yang ditanyakan apa? Bagaimana menghindari hal-hal yang demikian agar kami terhindar. Nah, bagaimana Pak Kiai? Begini dan apa? Iya. Pergaulan bebas, Iya. pergaulan muda-mudi yang bebas. Iya. Ini sudah dapat menunjukkan tanda-tanda bahaya yang sudah dialami oleh masyarakat. Iya. Begini dan apa? Iya. Yang dapat menghindarkan itu hanyalah rasa hidup beragama Iya. dan iman yang mengisi hati. Pergaulan tetap bergaul, tapi tetap dibatasi oleh rasa keagamaan kita. Iya. Itu. Saya tambah sedikit Pak Ya. Kiai. Menurut GBHN, iman dan takwa. Ya. Ya toh? Ya, itulah nanti yang menjadi filter terhadap terhadap segala bentuk kemaksiatan. Iya. Nah sekarang dan apa? Iya. Bahwa kalau ada pergaulan yang sudah sampai melampaui batas, ini akan membawa resiko berat. Resikonya berat. Bagaimana? Bisa berat? Bagaimanapun dan apa? Iya. Karena berlainan jenis yang mana satu sama lain ada keinginan, ya, ada hawa nafsu. Iya. Maka bila ada terbuka kesempatan, maka dia mau tidak mau akan terjerumus ke sana. Iya. Itu dan apa? Iya. Nah, sekarang begini lagi Pak Kiai. Disebutkan Pak Kiai tadi masalah nafsu. Pertanyaan kedua. Disebutkan dalam hadis bahwa berjuang melawan nafsu merupakan salah satu jihad. Ya. Bagaimana caranya menundukkan hawa nafsu Pak Kiai? Iya. Bagaimana caranya menundukkan hawa nafsu? Itu ialah terhadap penghayatan, sejauh mana penghayatan manusia tentang azab Tuhan. Iya. Jadi kalau dia sebagai orang beriman kepada Allah, dia dapat menghayati bahwa perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang akan menerima azab Allah di akhirat. Iya. Maka dia dapat mengundurkan diri mencari keenakan yang sejenak untuk mengingat azab yang panjang. Iya. Nah, itu aja jalan dan apa untuk menghindar. Iya. Sebab apa? Kalau keadaan nafsu yang tidak terkendali semacam ini, terutama nafsu seksual, Nabi sudah menjelaskan di satu hadis. Iya. Bila sudah marak perzinahan, Allah akan menurunkan suatu penyakit yang tidak dialami oleh nenek moyangmu. Iya. Nah, itu akan menimpa kamu. Iya. Nah, sekarang nampaknya sudah ada. Bagaimana? Itu penyakit AIDS. Oh, iya. Itu dengan adanya penyakit AIDS pertanda bahwa zina sudah marak. Iya, betul. Sudah berkembang. Di dunia sekarang sudah 12 juta manusia yang dilanda kena penyakit AIDS. Iya. Itu dan apa? Iya. Rupanya membahaya betul. Betul dan apa? Oleh karena itu semua yang dilarang Tuhan, kalau kita langgar, kita yang rugi. Berjelas dan apa? Iya. Pernah saya baca di dalam buku Pak Kiai, yang mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk beramal,
tetapi untuk beribadah. Bagaimanakah menurut pandangan Pak Kiai? Iya. Kita perlu rumuskan perbedaan amal dan perbedaan ibadah dan apa? Iya. Nah, apakah ibadah itu tidakkah termasuk amal? Oh, nah, itu yang perlu dan apa? Apakah amal itu tidak termasuk ibadah? Nah, Iya. Karena kemungkinan ini kedua-duanya ini bahasa Arab dan apa? Iya. Amal itu bahasa Arab, ibadah itu bahasa Arab. Iya. Tapi kalau dicarikan pengertian antara amal dan ibadah, mungkin ada sedikit pengarahan yang sedikit berbeda. Iya. Kalau ibadah itu adalah yang menyangkut hablum minallah. Orang lebih mengartikan pengertian ibadah lebih agak khusus kepada hablum minallah. Iya. Sedangkan amal itu menyangkut hablum minallah dan hablum minan nas. Iya. Nah, itu dan apa pengertiannya. Oh, iya. Sekarang begitu Pak Kiai. Iya. Jadi saudara siapa tadi namanya Pak Kiai? Warga tahu Malulu. Ya. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, sekarang kita pindah lagi ke sini Pak Kiai. Kemana? Ini ke ujung pandang. Iya. Kepada saudara. Oh, ke Palangkaraya Pak Kiai. Mustafa Tahir. Iya. Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Iya. Nah, pertanyaannya begini. Saya buka dulu suratnya. Dari Mustafa Tahir. Adapun yang ingin saya tanyakan Pak Kiai. Bagaimana hukumnya kalau seorang tidak bersuci, tidak berwudu atau tayamum itu karena tidak ada air atau tanah yang memenuhi syarat untuk dipakai bersuci? Apakah salatnya sah kalau dia laksanakan dengan sungguh-sungguh atau khusyuk? Dan bagaimanakah misalnya kalau sesudah salat baru mendapat air, apakah dia harus mengulangi salatnya atau bagaimana? Yang kedua, menurut syarat sebaiknya membuang air besar tidak boleh menghadap kiblat atau sebaliknya. Bagaimana menurut Pak Kiai? Karena rumah yang saya tempati sekarang ini WC-nya atau tempat buang air besar terlanjur dibuat menghadap ke kiblat. Apakah harus dibongkar atau tetap saja begitu? Bagaimana hukumnya menurut Pak Kiai? Nah, ini dari Kalimantan Tengah Pak Kiai. Begini dan apa? Iya. Soal beribadah sholat tanpa bersuci. Iya. Nah, yang jelas dan apa? Sholat itu tidak akan diterima Tuhan. Iya. Sebab syarat sahnya ibadah sholat termasuk harus berwudu. Iya. Nah, bagaimana kalau wudu itu mestinya air, sekarang air tidak ada. Iya. Nah, maka kita diperintahkan bertayamum. Iya. Nah, di dalam bertayamum dan naba harus tanah yang suci. Iya. Apa yang dimaksudkan kaidah atau definisi soi dan toibah di dalam Al-Quran itu? Iya. Kata-kata soi dan toibah kalau kita melihat kamus itu ma'ala wajhil ard. Segala dari permukaan bumi dapat dipakai untuk tayamum. Jadi tidak mutlak tanah. Oh iya. Bisa juga dinding rumahnya. Bisa dinding rumahnya. Bisa juga meja. Pokoknya ma'ala wajhil ard, segala yang ada di permukaan bumi. Iya, memang pakai seperti kita pergi naik haji. Kan hanya di pesawat itu saja, di belakang pesawat. Iya. Jadi kalau kita berada di atas pesawat, maka cukup kain atau sandaran kawan di depan kita sapu untuk bertayamum. Itu sudah sah. Iya. Itu denabah. Iya. Nah, kemudian menyangkut masalah WC yang menghadap ke kiblat. Iya. Dimaksudkan oleh hadis dan naba. Iya. Pengertian itu menghadap kiblat itu dilarang adalah pada tempat terbuka. Oh, di tempat lapangan. Nah, itu dan naba. Tempat terbuka, apalagi di pinggir lautan terbuka. Iya. Oh, begitu. Jadi itu jelas di dalam hadis kalau kita
mengadakan buang air, hendaklah menghadap ke timur atau menghadap ke barat, supaya dia ke selatan ya. Menghadap ke timur dilarang, menghadap ke barat dilarang. Nah, tetapi dia harus menghadap ke utara atau menghadap ke selatan. Betul. Nah, itu caranya yang ditunjuk dalam masalah buang air. Gitu. Nah, sekarang Denaba, bagaimana kalau dalam rumah sendiri ada tempat yang dikatakan WC, dan dia WC itu menghadap ke kiblat. Bertolak kita dari hadis tentang di dalam rumah adanya WC menghadap ke kiblat, perlukah dirombak? Jawabnya tidak usah. Tidak perlu. Tidak perlu. Sebab dia di dalam rumah aja. Itu pengertian hadis tadi, itu hanya kalau di tempat terbuka dan nabah. Itu tempat jadi terbuka. Tidak perlu dirombak. Tidak perlu dirombak. Saudara Mustafa Tahir. Jadi karena kita namanya, sedangkan Nabi di tempat terbuka, asal ada yang menutupi arah ke kiblat, seperti Nabi pernah melakukan buang air, itu berdiri di bawah pohon. Atau di bawah pohon itulah beliau congkok membuang air kecil dengan tidak dan tidak menghadap kiblat lagi, sudah terlindung. Itu dan apa asalnya. Sekarang ini lagi Pak Kiai. Begitulah saudara Mustafa, ndak usah rumahnya dirombak, kasihan. WC-nya ndak usah dirombak. Karena di dalam rumah aja. Nah, ini sekarang dari saudara Nyonya Asanti, siapa ini? Kurang jelas tulisannya Pak. Dari perempuan Pak, dari Nyonya ini. Pertanyaannya sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaannya banyak Pak. Nyonya Arsanti. Anwar Parmin. 1. Seorang telah melakukan maksiat, sudah meninggalkan salat yang 5 waktu selama 5 tahun. Lamanya tidak mau beribadah. Kemudian dia bertobat. Sudah 5 tahun pakai lalu bertobat. Apakah salat yang ditinggalkannya wajib dikada dengan cara melakukan salat 2 atau 3 kali? Nah, jika tidak wajib qada, bagaimana caranya menebusnya? Apakah kita boleh melaksanakan salat sunat sebelum salat itu selesai dikada? Karena seorang guru mengatakan haram salat sunat sebelum salat wajibnya selesai dikada. Apakah dalil yang mengatakan itu? Dalil mengatakan itu bagaimana? Terus tunggu dulu. Apa diteruskan? Teruskan kan? Yang kedua, sewaktu kita masih berhadas besar, dapatkah kita mengucapkan syahadat, zikir, atau kata-kata yang bersifat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketiga, apakah kita seorang Islam keturunan harus mengucapkan syahadat lagi, atau apakah cukup membaca itu di waktu salat? Yang keempat, bila hal itu tidak bisa dilakukan lagi jika sudah meninggal dunia, tidak bisa dilakukan lagi jika sudah meninggal dunia, apakah meninggalnya dalam keadaan Islam atau tidak? Ini Pak Kiai. Ini pertanyaannya berentet Pak Kiai. Begini dan apa? Bagaimana? Orang yang sudah berbuat maksiat 5 tahun. 5 tahun. Tidak sholat, banyak berbuat jahat dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian timbul sadar. Bertobat dia. Dia bertobat. Yang jadi pertanyaan sekarang, sholat yang ditinggalkan 5 tahun itu wajib qada? Kalau tidak wajib qada, cara bagaimana menebus? Bagaimana kalau dia memperbanyak sholat sunat? Adanya guru mengatakan haram sholat sunat jika qadanya tidak selesai.
Begini dan Abah. Bagaimana? Orang-orang yang meninggalkan sholat 5 tahun. Iya. Dan banyak perbuatan maksiat dilakukannya. Betul. Sekarang dia tobat. Iya. Bila dia sudah tobat dan Abah, sholat yang tinggal 5 tahun itu tidak diqadha. Iya. Nah, jadi tidak ada qadha terhadap sholat yang tinggal 5 tahun. Oh, sadat qadha tidak ada terhadap salat. Iya. Ya, ada dalilnya itu Pak Kiai. Bagaimana bunyi dalilnya? Itu dijelaskan kalau andai Nabi. kata, ya. Dalam satu hadis, nu'maru biqadha'is shaumi wa la nu'maru biqadha'is shalah. Artinya? Kami disuruh oleh Rasulullah, kata Aisyah, mengqadha puasa, tapi kami tidak disuruh oleh Rasulullah mengqadha sholat. Oh, kalau begitu Pak Kiai, bagaimana qadha puasanya? Nah, itu. Jadi 5 tahun ini. Berarti 5 kali 30 hari. Oh, 5 tahun Pak Kiai. Tunggu dulu. Qadha puasa itu berlaku terhadap orang Islam yang melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam. Iya. Tetapi orang yang sudah meninggalkan seluruh rukun Islam, ya, bukan lagi sholat, bukan lagi puasa, seluruhnya dia tinggalkan. Iya. Itu kan dia sudah berbuat maksiat. Iya. Tiba-tiba dia sadar, dia tobat. Betul. Tidak ada qadha pada sholat, tidak juga pada puasa. Oh, itu dan karena ini beda lain. Lain halnya kalau orang itu meninggalkan puasa tetapi dia tetap juga sholat, berarti dia dalam situasi sadar. Ini sudah jauh dari kesadaran beragama, karena dia berbuat maksiat, tidak sholat, maka kepadanya tidak ada qadha, dan tidak ada qadha sholat, juga tidak ada qadha puasa pada saat itu. Dengan tobat itu dia sudah dapat hapus. Dia sekarang bolehkah dia melaksanakan sholat sunat? Jelas dia boleh tetap melaksanakan, malah lebih banyak dia memperbuat sholat-sholat sunat. Betul. Tetapi sholat sunat yang sudah digariskan oleh Nabi. Itu dan Abah. Yang kedua lagi Pak. Yang kedua, sewaktu dia berhalangan, ada katakan mens atau haid, apakah boleh mereka berzikir? Mengucapkan madhul sadat. Jawabnya dan Abah, bahwa orang-orang yang haid dilarang membaca Al-Quran, tetapi tidak dilarang berzikir. Walaupun itu ada ayat Qurannya di dalam. Seperti waktu dia sudah dalam keadaan haid, tiba-tiba orang memberitahu si anu meninggal, dia harus membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Quran dan Nabah. Dan kalau dia makan, tentu pakai bismillah. Iya, jelas. Padahal itu juga Quran. Dan kalau dia selesai makan, mesti juga alhamdulillah. Betul. Iya. Tapi sudah zikir namanya. Iya. Yang ketiga pakai? Islam keturunan. Apakah orang yang sudah neneknya Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam, dia perlukah mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi untuk membuat pernyataan keislamannya? Iya. Jawabnya tidak. Oh, tidak. Iya. Tetapi dia wajib sembahyang. Iya. Karena dia sudah Islam, bukan? Betul. Seluruh rukun-rukun itu harus dilakukan. Betul. Di situ sudah ada syahadatnya sekaligus. Iya, tidak perlu lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, tidak perlu lagi ya. Itu dan yang keempat lagi pakai? Ialah orang yang mati di dalam tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Barangkali apa maksudnya dan apa? Bila hal itu tidak bisa dilakukan lagi, artinya tidak bersyahadat itu. Apakah dia mati dalam Islam? Begini dan apa? Kalau orang yang sudah Islam, dan dia mati, dia kan sudah baca syahadat dalam sholat dan apa? Iya. Kecuali kalau yang seperti tadi, yang 5 tahun berbuat dosa, lalu mati. Lain ceritanya. Lain ceritanya dan apa? Begitu. Iya. Sudah 5 tahun maksiat, tiba-tiba mati. Tobat nih. Sudah terlambat. Terlambat dan apa? Saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.